Salam, kita bertemu lagi dalam belajar bahasa Yunani. Secara khusus topik kali ini kita berbicara tentang kata sifat bagian yang pertama, dan kita melanjut dengan kata depan bagian yang ketiga. Mari kita melihat materi berikut ini. Kita melihat dari sisi kata sifat menurut deklinasi pertama dan kedua. Dan bagian yang kedua adalah kata depan, khususnya pros. Nah, kata sifat adalah jenis kata yang menerangkan kata benda atau kata ganti. Kata-kata sifat menurut deklinasi pertama dan kedua dibagi dalam dua golongan. Kata-kata sifat yang mempunyai kata dasar yang huruf terakhirnya adalah huruf mati selain ro, berdeklinasi sebagai berikut. Akhiran-akhiran maskulin sama dengan akhiran-akhiran logos. Sudah kita mempelajari pada materi selanjutnya. Selanjutnya, akhiran-akhiran feminin sama dengan akhiran-akhiran entole. Demikian juga kita sudah pelajari dalam materi sebelumnya. Nah, akhiran-akhiran neuter sama dengan akhiran-akhiran ergon. Nah, contohnya agathos, artinya baik. Dalam maskulin itu disebut agathos, tapi dalam bentuk feminin agate, dalam bentuk neuter agato. Selanjutnya, saudara, kita melihat bahwa di dalam kamus Yunani yang ditulis oleh American Gingrich, ini kita melihat kata agathos. Kata agathos itu posisinya maskulin, ya. Tapi bentuk urutan e ini adalah menuju kepada feminin, agate. Dan urutan on itu menuju kepada neuter. Selanjutnya kita melihat juga kata-kata sifat yang mempunyai kata dasar yang huruf terakhirnya adalah huruf hidup dan ro. Berdeklinasi sama dengan bagian sebelumnya bagi yang feminin. Nah, yang feminin itu berdeklinasi sama dengan hemera, dan materi selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari itu. Contohnya, mikros artinya kecil. Kata hagios artinya sulit. Nah, kalau dalam bentuk maskulin, mikros. Bentuk femininnya itu menjadi mikra. Neuternya mikron. Kita melihat kata hagios. Ini hagios dalam bentuk maskulin. Dalam bentuk feminin itu hagia. Dalam bentuk neuter hagion. Selanjutnya kita melihat di dalam kamus. Ya, kata mikros itu adalah bentuk maskulin, tapi ada urutan selanjutnya yaitu alfa itu menuju kepada feminin, yaitu mikra. Dan ada kata selanjutnya yaitu on itu menuju kepada neuter, artinya mikron. Demikian juga dengan kata hagios di dalam kamus Yunani. Kita melihat kata hagios, ya, kata hagios dilanjutkan dengan urutan kata alfa, ya, alfa menjadi hagia itu dalam bentuk feminin. Tapi kita juga melihat kata on, selanjutnya urutan on itu menuju kepada neuter, hagion. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa kalau kita memperhatikan kata-kata sifat harus berakhiran sesuai dengan kata bendanya dalam hal jumlah, baik dalam kelamin dan juga kasus. Contohnya, anthropos, agathos. Nah, ini menunjukkan maskulin, nominatif tunggal. Selanjutnya, anthropos, agathus. Nah, ini menuju pada maskulin, akusatif, jamak. Selanjutnya, prophetes, agathus. Maskulin, nominatif, tunggal.
Selanjutnya, teknon agaton, neuter, nominatif, tunggal. Nah, evangelias agatais. Nah, ini berbeda. Agatais ini menunjuk kepada feminin, kasusnya datif, dan jumlahnya jamak. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam urutan kata-kata sifat. Nah, pemakaian kata sifat yang pertama itu secara atributif. Nah, bila mana tidak ada kata sandang tertentu, maka kata sifat ditaruh di belakang atau di muka kata benda. Contohnya salah satu frasa dalam Efesus pasal 6 ayat 21, pistos diakonos, artinya pelayan yang setia. Di sini tidak ada kata sandang tertentu. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 ada kata mikra zume, bagi yang kecil. Ini juga tidak menggunakan kata sandang tertentu. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, zoe aionios, hidup yang kekal. Dalam Filipi pasal 6, kata ergon agaton, pekerjaan yang baik. Di sini juga tidak menggunakan kata sandang tertentu di belakang atau di muka kata bendanya. Nah, bila mana dipakai kata sandang tertentu, ada dua kemungkinan. Kata sifat itu ditaruh di antara kata sandang tertentu dan kata bendanya. Contohnya, ho agatos profetes, nabi yang baik itu. Lihat ada posisi kata sandang. Ditaruh di antara di sebelum kata sifat. Di depan kata sifat. Nah, lihat kata sifat itu ada di antara kata sandang dengan kata benda. Selanjutnya, to agaton erkon, pekerjaan yang baik itu. Lihat posisi kata sifat ada di antara kata sandang dengan kata benda. Nah, kata sifat juga dapat ditaruh di belakang kata benda. Kalau begitu, kata sandang tertentu itu harus ditulis lagi di muka kata sifat itu. Contohnya, ho profetes, ho agatos. Jadi ada dua pengulangan kata sandang di sini tertentu. Nabi yang baik itu. Selanjutnya, to ergon, to agato. Pekerjaan yang baik. Ini perhatikan ya. Kita harus perhatikan baik-baik bahwa ada penggunaan kata sandang di depan kata sifat dan di depan kata benda. Pengulangan. Selanjutnya, secara penggunaan kata sifat secara predikatif. Kata sifatnya ditaruh di muka kata benda. Dan kata benda itu harus mempunyai kata sandang tertentu. Contohnya dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Pistos hoteos, Allah adalah setia. Kata sifatnya ditaruh di belakang kata bendanya. Perhatikan bahwa kata sifat itu tidak mempunyai kata sandang tertentu. Contohnya dalam frasa Roma pasal 1 ayat 12. Honomos hagios, hukum Taurat adalah kudus. Perhatikan, kata sifat ini tidak memiliki kata sandang tertentu. Nah, di sini kata sifat berfungsi sebagai penggenap atau komplement daripada eimi. Dan dapat ditulis demikian juga pistos estin honomos. Atau honomos estin hagios. Perhatikan bahwa kata eimi tidak mengambil objek dalam akusatif, tetapi merupakan penggenap dalam kasus nominatif. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kata sifat juga dipakai sebagai kata benda. Contohnya, ho protos, orang laki-laki yang pertama. Ai agatai, wanita-wanita yang baik itu. Ta eksata, sata, hal-hal yang terakhir. Oi hagioi, orang-orang suci itu. Jadi perhatikan bahwa kata sifat dipakai sebagai kata benda. Selanjutnya, kita belajar bagian kata depan bagian yang kedua tentang pros. Pros dengan kasus akusatif ini pengertiannya menuju atau ke arah. Coba perhatikan ilustrasi di sini. Inilah pros. Dia menuju ke arah. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah belajar tentang kata depan. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Pros menuju ke arah, eis ke dalam, en di dalam, ek dari dalam, apo ya,
dari sebelah, sun itu bersama atau beserta. Nah, inilah yang kita pelajari dalam materi bahasa Yunani. Kiranya teman-teman bisa melatih kembali, nanti ada tesnya atau bisa menerjemahkan. Ya, ada terjemahan, ada 2 frasa kalimat, bisa teman-teman terjemahkan, mencoba melatih diri, mencoba menerjemahkan teks ini. Ya. Nanti pada bagian selanjutnya juga akan saya sampaikan materi bagaimana menerjemahkan teks Yunani. Demikian kiranya Tuhan memberkati.